Halo lagi ladies, yang tadi belum halo-halo mungkin. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Tante Tati dan kita akan mengupas tentang tema yang masih bergulung ya, yaitu kita ngomongin tentang rest. Halo Tante. Halo, Kes. Seru nih. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya Tante ya. Oke. Mungkin di awal pertanyaan pemantik untuk kita berdua gitu ya. Apa sih kalau tante denger rest gitu, gimana tante memaknai rest itu dalam kehidupan tante? Rest itu kalau bagi tante ya, apalagi rest itu sebetulnya apa artinya kan istirahat, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, rest itu adalah bukan nggak ngapa-ngapain gitu, tapi kita nggak ngapa-ngapain, tapi ada di dalam hadirat Tuhan. Yang ngapa-ngapain itu roh kita gitu. Jadi Hmm. tante dari pengalaman tante ya kita mesti kalau mau restnya mesti duduk, mesti diam, ya toh. Dan juga yang penting pikiran kita diam gitu, pikiran diam, istirahat, nggak mikirin apa-apapun yang sedang terjadi, nggak mikirin apa yang kita harus lakukan hari ini. Hmm. Itu jadi tante biasanya tante try to focus apa dengan firman Tuhan atau dengan kebaikan-kebaikan Tuhan gitu. Fokus Hmm. jadi apa membayangkan semua siapa sih Tuhan itu pada saat itu buat tante. Hmm. Jadi itu when I come to rest gitu. Come to Oke. rest His presence. Fokusnya hanya kepada dia gitu, mikirin dia gitu. Jadi apa? Kita nggak mikirin sekeliling kita. Hmm. Jadi kalau kalau aku boleh simpulkan berarti tadi tante ngomong gimana in that moment tante connect sama Tuhan, fokusnya sama Bapak, dan situ tante bisa tahu oh hatinya Bapak buat tante in that moment gimana gitu ya. Momen, iya, iya. Tapi juga pikiran Kemarin nih kita yang melayang ya, Kis ya. Pikiran kita juga ah, mikirin Tuhan aja gitu. hmm, ya. Nah, kemarin nih Tante, aku sambil siap-siapin bahan, aku menemukan satu definisi rest yang menarik gitu. Biasa kan kalau apa-apa aku tanya Google. Maksudnya selain tanya Tuhan, tanya Google lah ya. Aku penasaran aja gitu, kalau in the world, si rest ini tuh didefinisikannya seperti apa gitu. Tadi kan kayaknya yang Tante bahas tuh yang pertama kali ya, sis work of movement gitu kan. Jadi kayak mungkin lagi dalam kondisi duduk atau berbaring atau yang pokoknya relax gitu ya. Jadi di situ tante connect sama Tuhan gitu. Nah yang aku tertarik tuh yang aku highlight ini yang nomor dua gitu. Be placed or supported so as to stay in a specific position. Artinya apa ya diposisikan gitu ya, be placed dan diposisikan dan ditunjang gitu ya, supported, disupport supaya selalu ada di satu specified satu posisi yang sama gitu ya. Jadi contohnya nih mungkin lebih mudah kalau pakai contoh gitu. Jadi aku kebayangnya nih armrest kalau kalau sofa gitu ya, yang ada makanya tadi di depan kenapa gambarnya rest tuh sofa gitu, selain bisa buat duduk juga aku keinget ada bantalan tangannya gitu, si armrest. Dan kalau kadang-kadang kalau sofa zaman dulu tuh kayaknya ada yang pakai ini tante ya, apa, footstool ya, kayak Ya, ya. Kaki bisa selonjoran. itu kan yang kaki kaki bisa selonjoran itu kan sebenarnya kayak oh ditaruh di sana, ditempatkan di sana untuk stay in a specified position gitu kan, kaki dilurusin, tangan ditaruh, di relaxin gitu. Dan waktu aku kemarin baca definisi yang ini, aku cukup wow, kayak ada kayak Tuhan tuh cukup menggelitik gitu ya. Tuhan tuh bilang, nah kamu tuh bisa sampai di dalam posisi tenang, relax, itu tuh aku loh yang memposisikan, aku yang mengajari gitu, kayak aku yang akan menempatkan, karena kamu nggak bisa sendiri, karena mengetahui how to rest itu bahkan perlu Bapak yang ngajarin gitu. Aku nggak tahu tante dulu gimana ya tante, nanti mungkin tante bisa cerita gitu. Kalau aku sendiri tuh aku beneran nggak tahu gimana caranya untuk rest.
kayak rest yang tidur ya, of course itu kan kayak mau nggak mau gitu ya, tidur gitu. Pasti harus tidur gitu biar bisa bangun seger besok. Tapi untuk tahu kalau rest itu ternyata ngomongin lebih banyak tentang sikap hati, tentang postur hati, itu tuh beneran Bapak sendiri yang ngajarin step by step gitu. Dan I feel memang di dalam dunia ini kan nggak ada tuh ya, kayak jarang, bukan jarang, bahkan kayak yang ngajarin gimana spirit, soul, body itu bisa rest. Itu beneran hanya Bapak kita yang bikin kita gitu, yang tahu ngajarin kita how to position your heart gitu. Dan setiap orang kan beda-beda gitu caranya. Itu sih tadi tante ya definisi yang buat aku tuh menggelitik, oh harus diajarin nih sama Tuhan gitu how to rest, dan bahkan posisinya Tuhan yang akan ajarin tiap seasonnya gitu. Kalau tante gimana tante? Iya, tante juga reflect back tuh sebelum sekarang ini boleh bilang udah rest gitu kan ya, udah tahu duduknya gitu. Kayak tadi Keisha bilang, udah tahu duduk yang kita suka itu yang gimana gitu kan ya. Tapi sebelum Nah, tante juga bertumbuh di dalam perjalanan tante ini bersama dengan Tuhan, dulunya tante juga orangnya yang suka apa ya, restless. Restless maksudnya ada apa-apa kita cepat bereaksi ya kan. Reaksinya biasanya apa, jadi marah, jadi kebingungan gitu ya, toh, jadi gelisah gitu. Jadi itu yang reaksi pertama tante dulu. Tapi dalam perjalanan tante gitu ya bersama dengan Tuhan setelah berapa ini ya, ada setelah tante lahir baru itu kira-kira berapa ya, 30 tahun kira-kira ya toh, hampir 30 tahun ini kita belajar terus gitu ya toh. Dengan apa kita belajar itu? Belajarnya dengan firman Tuhan itu. Ternyata ya. di firman Tuhan yang dikatakan loh, apa, Tuhan mau kan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam ya toh. Tapi di situ tante benar-benar melihat gitu. Dari kita merenungkan firman Tuhan seperti yang di Yeremia 15:16 katakan itu, Chris. Oh, ada sih di slide-nya, Yeremia 15. Di slide kita ya. Ya, agak ke belakang. Ya, sorry. Your word were found and I ate them. And your words became a joy to me and the delight of my heart. Di bahasa Indonesia dikatakan gini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya, firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaanku. Nah, ini yang tante pertama dulu waktu tante setelah lahir baru itu, kan tiap hari kita baca Alkitab gitu ya. Dan firman-firman itu kadang-kadang kan ada yang kita suka tuh lah, yang ada kita yang suka, aduh bagus banget nih ya, itu tante catat sebetulnya, tante catat, tante punya buku yang khusus firman-firman yang talking to me atau yang tante sukai gitu ya. Tante sekarang melihat dengan apa yang di firman ini katakan ya, your word were found and I ate them. Nah, karena tante makan itu terus kan, kadang-kadang kan ada baca lagi atau kadang-kadang kita ada masalah, kita baca lagi firman-firman yang Tuhan sudah highlight for me gitu ya. Jadi itu tante merasakan gitu. As I grow in the journey gitu ya bersama dengan Tuhan, firman itu yang menjadi makanan tante tiap hari itu menjadi kekuatan benar-benar buat tante gitu. Jadi apa, firman yang tante makan tiap hari itu nggak sia-sia gitu. Dan firman itu seringkali mengingatkan kita, umpamanya apa tuh, the joy of the Lord is my strength. Terus ingat terus, kalau ada kita masalah, jangan dibikin kita sumpah. It has to be the joy of the Lord. Karena itu adalah kekuatan kita, umpamanya kayak begitu ya. Jadi firman-firman yang tante terima itu kita resapin gitu, menjadi makanan tiap kali kita membutuhkan, dan mengingatkan kita terus dalam segala situasi kita gitu. Dan dengan makan firman itu, lama kelamaan kita tuh jadi kuat dan diubahkan. Dari kita makan itu satu, kita juga merasa waktu kita makan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan itu kita mau nggak mau kan connect sama Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, ya kan? Jadi mau nggak mau kan kita connect sama Tuhan. Nah, tante merasakan dari kita connection itu, tante bisa duduk tenang. Waktu tante mengalami segala sesuatu itu, tante bisa duduk tenang, langsung panggil Tuhan tolong gitu ya, toh ya kan? Karena tante merasa gitu, dan pasti bahwa Tuhan itu yang tolong tante gitu, yang Tuhan ada bersama dengan tante, karena kita kan menghidupi yang ada di Galatia itu dibilang kan, aku hidup bukan aku lagi, tapi engkau yang hidup di dalam aku
yang aku hidupi gitu kan. Kita bukan hidup lagi dengan apa yang kita lihat, tapi dengan iman. Itu kita terus praktekkan. Tante terus praktekkan kan. Aku nggak sendirian loh, aku nggak sendirian loh, aku nggak sendirian kan. Dan itu yang membuat tante bisa tenang dalam menghadapi segala sesuatu karena percaya. Iman itu kan harus sedikit gitu ya. Dari apa hari-hari kejadian hari-hari, kalau tante menghadapi masalah langsung fokus Tuhan tolong gitu ya toh. Memang benar ada di dalam kita gitu tahu toh ada dikasih hikmat atau apa gitu ya toh. Jadi itu firman Galatia yang di Galatia itu benar-benar menjadi makanan yang vitamin tante untuk tante bukan hanya tahu bahwa Tuhan ini, tante tanamkan bahwa He is in me, He is in me gitu. Jadi pelan-pelan itu juga mentransform pikiran tante ya toh, memperoleh pikiran tante untuk tante benar-benar percaya sama Tuhan dan benar-benar firman itu yang membuat sebagai permulaan kita untuk semakin kuat kita bisa rest. Karena tanpa itu kita nggak bisa rest. Reaksi kita tuh langsung membuat kita restless. Tapi dengan adanya firman itu yang membuat tante bisa rest. Gitu guys, kalau tante restnya. Aku mau minta maaf ya ada konstruksi di sebelah jadi agak berisik ternyata. Tapi aku mau tanya ke tante nih. Tadi kan ngomongin tentang rest dan fokus. Gimana waktu kita bahas tentang weapon, apa nih tante yang jadi pengalaman tante gimana rest jadi weapon buat tante? Rest menjadi weapon yaitu kenapa tante bilang weapon? Enggak, karena pada waktu kita rest, kita itu bisa meresponi tantangan-tantangan yang datang mendadak pada kita, ya toh, itu dengan baik. Bukan dengan baik terus ada jalan keluar atau gimana. Tapi tante mengalami ya kalau kita ada satu masalah, terus kita responnya itu dengan kekuatan kita, itu lama. Tapi tante belajar juga kalau kita meresponinya itu dengan iman ya, dengan benar-benar berjalan dengan sama Tuhan, ternyata itu lebih cepat. Jadi tante belajar rest itu menjadi jawaban daripada perjalanan kita solving our problem. Kalau tante merasa gini, kalau kita rest, kita tenang dong. Kalau orang rest mana gedebak-gedebukan enggak. Kalau kita rest tuh kita tenang kan, kita aman, kita rest gitu enak gitu toh. Ya toh. Dan waktu kita rest itu kita dapat diberikan hikmat. Kita bisa denger lah. Kalau kita enggak rest, kita dipenuhi dengan apa yang kita lihat, kita nggak mungkin denger, nggak mungkin kita denger. Dan yang selalu tante ya beberapa kali dalam perjalanan tante bersama Tuhan itu yang Tuhan ajarkan ya yang terakhir terjadi itu kan kita waktu COVID itu kan COVID itu tante sangat sangat amat melihat perbedaan waktu kita rest dan pada waktu tante nggak rest gitu. Waktu COVID terjadi kan kita bingung sekali kan ya toh, kita panik selama 2 minggu tante nggak bisa doa, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain karena dipenuhi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Semua bisnis kita tutup, berhenti mendadak gitu. Dan bulan mana kita kan mesti expenses nggak bisa berhenti kan, pegawai semuanya gimana, dan mesti ada jalan keluarnya juga nggak tahu gimana, sampai kapan juga nggak tahu, nggak ada definite time kan gitu. Jadi benar-benar 2 minggu pertama itu benar-benar kayak kayak halilintar lah boleh dibilang ya. Kita semua kaget tetap dan kita masih fokus mata kita kepada apa yang terjadi kan, dengerin berita macam-macam, aduh tambah nggak ada jalan gitu. Kita coba cari solusi, nggak ada solusi. Tapi puji Tuhan, tante tetap berdoa tiap pagi gitu ya. Tapi karena kita berdoanya bukan dengan rest, itu nggak bisa mikir, nggak bisa dengar Tuhan gitu. Jadi begitu doa kayak rutinitas aja, doa tapi nggak tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bingung lagi selama 2 minggu. Tapi itulah kalau kita punya Tuhan ya, biarpun kita dalam kebingungan gitu, akhirnya kita sadar gitu. Apa ya ini kayak begini ini nggak bisa begini terus. Aku nggak bisa begini terus gitu. Nggak bisa aku kacau terus begini. Nah di situ tante baru shut myself. Gitu. Tante nggak mau denger news lagi.
Tante nggak mau denger news. Pokoknya tante cuma denger apa yang kalau my family lagi ngomong. Tapi tante nggak cari news. Tante nggak ikut dengerin TV. Tante nggak ikut dengerin apa-apa. Di situ tante ambil waktu. Tante ambil waktu lebih banyak di dalam hadirat Tuhan, baca Alkitab, terus dengerin firman-firman, itu baru tante dibangun kembali. Tante dibangun kembali, baru di situ tante bisa merasa tenang, karena kembali makanan-makanan sehat itu masuk lagi kan. Kan tadi cuma lewat doang nggak ada yang masuk. Tapi waktu itu masuk lagi, jadi vitamin lagi, tante jadi kuat. Nah, waktu kita kuat bukan berarti tante terus punya jalan keluar. Oh, solusinya ini enggak ada solusi di sini. Tapi hari-hari tante itu tidak dipenuhi dengan ketakutan lagi, dipenuhi dengan kenikmatan. Jadi mindsetnya itu bisa tahu-tahu berubah. Nah, pada waktu itu mindset tante bisa berubah itu apa? Enjoying the time. Kan waktu itu keluarga tante semua ngumpul dalam satu rumah, kita ada 18 orang. Yang dimana tante pikir, Tuhan bukakan gini. Ini kalau bukan karena COVID tidak akan terjadi, gitu. Karena semua sudah berkeluarga, semua sudah punya acara sendiri-sendiri untuk ngumpulin selama satu minggu aja udah you have to put a lot of effort gitu kan ya menyatukan. Tapi ini Tuhan tuh bisa taruh kita indefinite time, nggak tahu sampai kapan kan, ya kan? Jadi mulai dari situ tante mulai enjoy. Jadi enjoy itu juga kita harus merubah dari pikiran kita kan. Kalau kita berkutek terus ya kita nggak bisa enjoy. Udah put aside, oke, COVID mau apa, pokoknya udah kita jalanin aja. Hari-hari saat tante dengar my children, my husband gitu, wah mereka bingung diskusi ini itu, tapi kita mesti menjadi pembawa damai kan. Kalau tante juga wah rumah kita bisa kacau di rumah gitu ya toh. Nah, itu kita yang mesti menjadi pembawa damai dengan kita being tenang. Kita hanya melakukan apa yang kita bisa lakukan pada waktu itu. Jadi tante udah Tuhan ubahkan my mindset, I enjoy that. I enjoy being with my children. Untuk akhirnya kan sampai berapa tuh, sampai 9 bulan. Bayangin itu 9 bulan 18 orang dalam satu rumah. Ya udah, enjoy aja. Enjoy aja. Tapi di situ tante mendapatkan rest, ketenangan. Dan ketenangan itu yang tante bisa bawa into the family kan. Karena kalau kita ini apalagi ya kita sebagai women ya, ini kan women talk ya. Kita ini yang set ke termometer. Termometer rumah kita mau panas atau dingin itu tergantung kita. Kalau kita ngomel terus ini kalau kita marah-marah terus ya panas terus kan ya toh, ya udah kita diam aja, enjoy aja ya toh, apa yang kita ada yang ada pada waktu itu aja, ya udah begitu. Dan itu tante sungguh merasakan the difference waktu kita nggak rest dan waktu kita rest. Waktu kita rest itu semuanya nggak smooth, nggak semua itu perfect, enggak, tapi hati kita penuh dengan sukacita. Biarpun keadaan di rumah ya pasti bayangin 18 orang kan ribut, bukan ribut berantem, enggak, berisik gitu-gitu kan ya. Ya itu kita manfaatkan aja. Paling seru waktu Zoom gitu ya. Kalau Zoom kan semua kerja pakai Zoom, terus cucu-cucu juga sekolah pakai Zoom, masing-masing punya corner sendiri gitu. Tante juga mesti cari corner sendiri. Ada yang cornernya sampai ada yang di gudang. My son-in-law tuh sampai di gudang. Karena ada corner lagi gitu ya, sampai kita happy aja gitu, happy aja. Dia kalau di gudang udah dia sumpek, dia ke garden dia. Karena semua ya udah kita mesti manfaatkan yang kita ada, kita bisa cari sendiri-sendiri gitu. Nah itu tante merasakan ya, damai sejahtera itu ada. Damai sejahtera itu ada, joy ada. Kita makan sama-sama biarpun berisik tapi kita senang gitu. Jadi memang benar kita mesti duduk rest. Bukan tidak secara fisik dan juga secara roh kita gitu. Roh kita untuk bisa rest itu yaitu dengan makan vitamin itu tadi. Gitu, Kes. Setuju banget. Setuju Tante. Aku sendiri pas Tante tadi share tentang gimana waktu COVID, dan aku melihatnya memang
untuk tante sadar gitu, ternyata aku lagi restless, itu tuh memang Roh Kudus ya yang mengingatkan sekali lagi tadi, kayak memposisikan diri kita untuk kita tuh lagi at rest atau enggak, itu tuh beneran hanya Roh Kudus yang bisa di dalam hati kita tuh kayak kasih info gitu. Nih, lampu kuning, halo kamu mulai nggak rest gitu. Lampu merah, ayo balik lagi ke rest. Tuh aku beneran ngerasa, wow, memang Roh Kudus itu penolong dan konsultan terbaik ya, kayak kondisi mental kita saat ini gitu ya. Dan Ya, betul. aku seneng banget tadi waktu tante tuh ngomong gimana di rumah ada perspektif yang berbeda, karena tante tadi begitu at rest langsung dari yang tadinya takut fokus ke berita-berita, fokus ke aduh gimana nanti bisa survive atau enggak business everything, malah jadinya ngelihat oh ini waktu untuk connect sama keluarga gitu ya. Itu Ya, how beautiful is that gitu. Kayak bener aku tadi keingetnya gini ya, yang John 10:10 ya, kayak enemy itu kan maunya steal, kill, and destroy gitu kan. Tapi kan kalau aku, Yesus tuh datang untuk give life in abundance gitu kan. Jadi enemy itu pasti pertama pengennya tuh ngedistract kita, mencuri yes. fokus, mencuri attention kita ya. Kayak tante tadi gitu, aku ngelihatnya, wah langsung attentionnya gimana kalau A, gimana kalau B, terus ditakut-takutin gitu ya. Benar. Tapi ketika bener banget kan tuh ya, tapi ketika tuh Roh Kudus tuh kayak ayo kembali, ya bener tuh yang Rizka ngomong waktu kita rest, wah kita bisa lihat situasi dari perspektifnya Tuhan gitu ya. Dan Amin. kan Roma Yes. 8:28 ya nanti ya, kayak apapun semua yang terjadi, meskipun memang Tuhan gak merancangkan untuk terjadi COVID, tapi Roma 8:28 Tuhan pakai itu untuk kebaikan buat kita semua, untuk tante sekeluarga. Aku tadi ketawa yang tante bilang di gudang, di corner masing-masing. Tapi aku lihat ya, sukacita itu yang aku lihat ya, gimana waktu kita at rest itu tuh tadi tante bilang belum ketemu sih solusi, tapi aku lihatnya tuh yang Tuhan kasih mungkin bukan solusi buat kerjaan atau buat bisnis, karena ini emang Tuhan yang take care tante ya, tapi Tuhan Ya, kasih solusi buat family ini, family unity gitu ya, untuk benar. kebersamaan keluarga. Ini kan wow, di luar nalar gitu. Gimana kalau Holy Spirit, kalau Bapak lagi bekerja, itu tuh beneran uh, beyond apa yang kita bisa expect gitu ya, beyond apa yang kita doakan. Maksudnya aku kan tahu tante juga ya apa ya, nggak pernah kebayang lah ya ada situasi tiba-tiba semuanya nguplak gitu. Ya, nggak kebayang, nggak pernah direncanakan, nggak terjadi. Iya ya, wow, bayangin yang kita mau plan karena tahu penting lah family time, penting bonding time, tapi ternyata Tuhan pakai waktu-waktu yang nggak disangka-sangka ya untuk Betul. bikin kebaikan buat tante dan the whole family. Wow, Ya, aku tadi tangkep banget tante perubahan mindset yang tadi tante bilang itu ya, terjadi ketika kita at rest ya, ketika hati ya, kita, pikiran kita sekali lagi in tune sama Tuhan, apa yang Bapak katakan, in tune sama firman-Nya gitu ya. Jadi yes, tuh ya. hati kita sama hati Tuhan itu sinkron gitu ya, ada sinkronisasi gitu. Jadi kita sudah nggak mempercayai fakta dunia. Tuhan, kami tetap percaya bahwa that you are a good God gitu ya, toh. Jadi itu aja kita percaya Tuhan, pasti Tuhan kasih solusinya pada akhirnya. At the end of the tunnel there is always light kan, gitu. Jadi Wow. ya itu aja, percaya itu aja. Pada waktu itu kita berjalan di dalam tunnel kan, tapi kita kan nggak mungkin Ya, terus masa di tunnel terus gitu loh. Jadi kita, Tuhan kami tetap percaya at the end of the tunnel there is light. Ya udah dijalanin hari-hari di tunnel itu. yes. Aku lihat waktu tante memilih untuk trust, tante memilih untuk oke, Tuhan, aku percaya nih, yang aku nggak bisa take care, Tuhan take care tuh sebenarnya itu beginning of rest tante ya, ketika memilih untuk percaya, aku mau memilih untuk percaya Tuhan take care, aku memilih untuk percaya oh Tuhan lagi mau aku have fun, enjoy season ini gitu. Malah um, rest itu dimulai dari percaya gitu, itu yang aku tadi tangkep sih tante. Ya. Terus waktu tante share juga ada satu yang aku keinget ya, yang di Amsal 23 gitu kan, yang kok Amsal, Mazmur 23 ya, Mazmur Daud itu kan, he make me lie down, kayak gembala yang baik tuh bikin dombanya tuh lie down, kayak aku tuh di otak aku kebayangnya tuh ada sedikit kayak ayo rest
gitu, kayak nggak cuma di invite tapi juga diposisikan. Aku ngeliat, oh ini seperti posisi kita mungkin pas lagi COVID tante ya, maksudnya pas lagi situasi yang kayak, dan bahkan mungkin nggak cuma pas lagi situasi karantina, tapi mungkin ada situasi dalam hidup kita yang kita diposisikan tidak bisa bergerak. Kan manusia kan sangat ingin mengontrol ya, tapi justru gembala yang baik tahu nih ada saatnya dombaku nih jangan ke kiri ke kanan nih gitu ya. Lie down, lie down. Ya, betul, betul banget. Ya, dalam posisi stres ya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi menikmati gitu aja udah. Iya, iya. Dan aku tadi pas tante sharing juga keingetannya tuh, I prepare, aku nggak taruh di slide, tapi tadi keinget I prepare for you a table of feast gitu in front of your enemy gitu ya. Ya, Meskipun mungkin kita lihat situasi kayak tante tadi ngomong situasinya nggak oke, ada hal-hal yang kayak kok tidak diduga nih gitu ya. Enemy lah, tanda kutip enemy of our soul gitu ya. Tapi aku ngelihatnya ketika tadi tante address, Tuhan tuh juga lagi udah prepare loh the table gitu di depan tante, di depan keluarga tante, di depan kita semua gitu. Yang isinya ya feast of God's love gitu ya. Kayak kita yes. duduk bareng sama Bapak, enjoying. Tadi tante ngomong firman Tuhan gitu yang direnungkan, yang tante tulis dalam satu buku. Aku ngeliat itu feast itu tante kayak hidangan yang disajikan sama Bapak untuk anak-anak yang disayang sama Bapak. Ini aku kasih surat cintaku gitu kan, aku kasih sukacitaku, aku kasih apa ya, joy dan peace yang surpass understanding. Itu kan sebenarnya semua hidangan kayak 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, memang betul sih, memang betul. Ya, tadi kayak yang saya ngomong tuh ya, Tuhan tuh sebenarnya menyediakan apa makanan sudah sama kita. Tergantung kita kan mau makan apa, boleh milih. Nah, juga kan Tuhan bilang, Tuhan bikin pesta, yang diundang kok nggak ada yang mau datang ya, ya nggak bisa menikmati kan. Tapi di situ tante tante juga dapat visi itu ya waktu tante berapa tahun yang lalu yang cucu tante sakit itu ya, Tuhan tante mengerti firman itu, Tuhan tuh kasih semuanya ini. Kalau kita bisa menikmati itu di depan musuh kita yang mau menjatuhkan kita, itu musuh musuh kecewa kan? Ternyata dia pesta-pesta, gue mau hancurin dia, ternyata lu pesta-pesta gitu loh. Dan itu yang tante tante dapatkan pengertian juga pada waktu tante waktu cucu tante sakit itu kan ya toh. Tuhan tuh tante tanya Tuhan, Tuhan maksudnya apa ya firman itu ya, itu yang itu kan di uh, Mazmur 23 itu ya. Terus Tuhan tuh kasih gitu tuh apa tuh enemy kita tuh akan kecewa kalau melihat kita tetap bisa pesta gitu. Jadi itu yang akan mengalahkan enemy kita. Wow. Wow, aku setuju banget tante kalau peperangan kita memang beda ya, bukan peperangan kayak di dunia gitu ya, yang yang gua maksudnya menggunakan means cara-cara dunia gitu. Tapi yang tadi tante bahas, yang tadi ngomongin kita disediakan meja untuk berpesta, justru itulah cara bukan gimana ya? Itu cara Tuhan yang sangat 180 derajat ya dari dunia gitu Ya, ya. betul, betul banget, guys. Aduh, ya benar. Wow. Benar. Uh, suka banget tadi yang tante bilang ketika kita di tengah situasi yang sebenarnya tuh tantangan gitu ya, tantangan buat untuk bisa bersyukur atau untuk bisa punya perspektif yang tepat. Tapi ketika di situasi itu kita memilih untuk rest, memilih untuk trust, dan memilih untuk makan hidangan dan berpesta. Tanda kutip tanda bilang kan ya, Ya, enjoying everything yang Tuhan yang Bapak kita sediakan. Justru itu cara kita berperang. ya, amin. Nah, si itu kan mau kita jadi sad, jadi nggak apa tuh runtuh lah ya, sedih, apa tuh nggak bergairah, mau kita nyalain Tuhan, kenapa aku, kenapa enggak kamu, Hmm. kan si enemy maunya gitu reaksi. Jadi itu kan Hmm. reaksi suatu manusia yang normal dong. Kalau kita menghadapi sesuatu yang nggak enak tuh pasti respon kita kayak begitu kan. Tapi kalau Hmm. kita percaya gitu ya, kalau kita sudah diperbaharui, kita nggak lihat segala sesuatu itu dengan kacamata negatif, Ya, wow. ya kan? Ya. Kenapa kita bisa enjoy hidangannya Tuhan biarpun keadaannya kayak begitu? Karena our mindset sudah dirubahkan gitu loh.
Kita tidak melihat lagi bahwa apa yang kita hadapi ini sebagai sesuatu yang punishment karena Tuhan marah sama kita, karena kita berbuat ini. Enggak, itu sama sekali enggak. Jadi tante mengalami beberapa tantangan-tantangan yang ada di dalam selama perjalanan ini. Ternyata memang enggak. Ternyata itu karena dia sedang mau memperbaiki kita. Kita diajarin lebih dalam lagi. Kita dibikin lebih indah lagi. Jadi tante bilang, jadi kita mesti punya mindset kalau kita positif ya, mindset positif. Jadi kalau waktu kita menghadapi segala sesuatu nggak langsung, aduh gimana ini, aduh ngomel duluan gitu ya. Tapi kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa ini yang Tuhan mau ajarkan lagi dari situasi ini? Karena tante percaya dalam setiap situasi itu ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan pada kita. Ya kan? Ya, jadi itu kita pertama mesti punya mindset yang berubah, positif mindset dulu, supaya kita bisa menikmati hidangan yang Tuhan sediakan di depan musuh. Bayangin loh, kalau kita punya musuh terus kita tetap bisa nggak stres gitu ya, bisa nggak stres, kita tetap bisa makan, kita tetap bisa ketawa dalam keadaan itu yang paling enemy nggak suka gitu loh. Kok ini gini ya, dia bilang gitu. Akhirnya mental dia kalah sendiri. Ya tahu. Setuju tante, setuju. Tadi tante waktu tante ngomong, aku tuh ngeliatnya gini, enemy itu pengennya tadi kan steal kill destroy ya, pengennya memposisikan kita sebagai victim ya, korban gitu ya, korban dari situasi, dari keadaan, dari orang kok gini, kok keluarga begitu. Tuh enemy tuh siasatnya pengen distract supaya identitas kita tuh kita lupa ya. Padahal kan sons and daughters dari King of Kings, artinya ya Bapak yang udah memenangkan segala sesuatu lewat Yesus, pengorbanan Yesus, tapi kita mau diposisikan balik lagi ke kamu mah karena A, karena B, kamu nggak bisa lah, C, gitu. Jadi kayak mental victimnya itu tuh selalu mau dibalikin gitu ya sama enemy ya. Ya, bener. Waktu tante ngomong pesta itu tadi, menikmati itu tuh adalah cara kita berperang, aku tuh keinget yang zaman Daud ya, kalau nggak salah dia bilang gini kan, ada sebagian tentara yang akan stay di rumah gitu untuk menjaga kota, yang lain untuk pergi ke medan perang gitu. Tapi dua-duanya itu akan punya porsi dan bagian yang sama gitu, karena sama-sama menjaga ada berperan di area masing-masing gitu ya. Dan aku tuh tadi nangkepnya ya, Bapak itu pengen kita menikmati sama seperti yang dia nikmati gitu. Dia udah menikmati kemenangan, ya dia pengen kita menikmati kemenangan yang dia juga udah menangin buat anak-anaknya gitu. Ya, jadi sangat rugi nanti ya kalau kita di tengah situasi lalu memutuskan untuk ya emang aku kayaknya victim sih dari keadaan, tuh kayaknya rugi ya, karena nggak bisa lihat kemenangan yang disajikan gitu di depan. Jadi respon kita kan sudah jadinya lain ya. Kalau kita, aduh Tuhan ini mau belajar apa lagi, Tuhan ini mau belajar apa lagi, dengan kita marah gitu ya, atau marah, aduh kenapa sih Tuhan gini, kenapa gini. Tapi ya itulah kerjanya si iblis gitu, mencuri damai sejahtera kan si iblis. Sekarang kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan karena di firman juga dibilang tuh, the joy of the Lord is our strength. Jadi cuman itu, the joy of the Lord. Kalau hati kita dipenuhi dengan kemarahan juga karena bukan Tuhan yang kasihkan, itu kan respon kita. Respon kita kalau negatif, pikiran kita negatif, ya responnya otomatis begitu gitu. Tapi ya itu makanya kita tadi itu kita mesti makan vitamin tiap hari supaya kita terus diubahkan supaya jadi positif. Waktu kita punya positif mindset tuh benar-benar kita melihat segala sesuatunya itu lain sekali, dan itu yang membuat kita at rest, tenang, apapun ya tenang, masih Tuhan ada gitu. Tante, aku mau bertanya Tante, kan Tante 30 tahun tadi Tante ngomong kan journey Tuhan ngajarin how to rest gitu. Buat Tante sendiri dalam 30 tahun tuh apa sih Tante tantangan terbesar atau tantangan-tantangan yang ada gitu di dalam perjalanan untuk entering the rest gitu, untuk punya aku tahu nih kalau aku duduk connect-nya sama Tuhan enaknya gini gitu kan, itu kan perjalanan.
buat tante dalam perjalanan itu apa sih tantangan-tantangannya gitu? Mungkin bisa dibagiin ke kita yang juga lagi in the journey atau punya tantangan yang sama. Ya tantangannya macam-macam ya. Tuhan bawa journey-nya macam-macam. Ya pertama Tuhan bawa journey dalam perkawinan tante gitu. Ya toh. Dan di situ kita baru tante itu baru belajar tuh, baru lahir baru. Tapi Tuhan langsung bawa dalam praktek gitu ya toh. Tapi kembali lagi pada waktu kita datang pada itu pertama kali katakan datang pada Tuhan mencurahkan isi hati umpamanya gitu ya toh. Tuhan itu bisa memberikan kita suatu kekuatan untuk kita tidak gugur dalam peperangan ini, dalam peperangan kan supaya menang, supaya apa itu masalah di dalam keluarga, dalam perkawinan tante jangan sampai menghancurkan keluarga, itu kan suatu peperangan untuk mempertahankan rumah tangga kita, ya kan? Nah, Tuhan kasih tante suatu kekuatan gitu. Dia bilang begini, rumah itu kalau dibongkar sakit, dia bilang gitu. Tapi aku nggak akan nggak tapi ini rumah nggak akan diruntuhkan, dia bilang, cuma dibongkar gitu loh. Nah itu yang membuat tante fokus kepada janji Tuhan, percaya bahwa rumahnya tidak akan dibongkar, tidak akan diruntuhkan, tapi dibongkar. Ya sudah Tuhan, nggak apa-apa, yuk bongkar sama-sama gitu. Ya toh? Dan itu tante lihat, makanya tante lihat tuh apa? Kalau kita positif, kita merespon itu tidak dengan menggerutu, tidak dengan marah-marah, dengan tidak, cara kita cepat dalam setahun beres. Nah, terus dalam bisnis juga begitu. Waktu itu kita juga bisnis kita juga itu kan 1998 apa itu krisis toh, ya toh sudah hancur semuanya. Tapi di situ kita rubah cara kita berpikir, cara kita hidup juga kita berubah. Ya kita bisa jalani, itu menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita nggak mau berubah, umpamanya waktu itu krisis ekonomi, ya krisis dalam bisnis kita, tante tetap mau hidup seperti tante sebelumnya, ya tante pasti sengsara dong, ya enggak? Tapi kita mesti mau hidup bersama dengan Tuhan, kita mau diubahkan. Ya udah kita berubah. Berubahnya apa? Kita bukan cari hal-hal solusi duniawi, kita mendekatkan pada Tuhan. Dari tante belajar dari setiap masalah yang pertama, kedua itu kita tidak ada jalan lain, nggak ada yang bisa tolong kita kecuali Tuhan. Jadi ya itu mau nggak mau waktu itu kan juga mesti belajar baru jalan. Ya udah nempel sama dia. Nah di situ tante juga belajar pada waktu kita nempel sama Tuhan, iman kita menjadi kuat, pikiran kita nggak kacau, kita dapat bereaksi sesuai yang Tuhan mau. Tuhan kan ajarin kita, yuk jalan sama-sama aku. Kalau kamu mau jalan sama aku kan mesti nurut sama yang nuntun dong. Nggak bisa semau-mau sendiri, aku mau jalan begini, nggak bisa. Tapi waktu kita berjalan bersama dia, itu kita mesti nurut. Disuruh gini ya suruh gitu. Suruh gitu ya suruh gitu. Nah, Tuhan itu bisa, nah ini yang tante belajar juga. Tuhan itu bisa berbicara dengan kita dengan banyak cara, ya toh. Kalau waktu itu tante kan belum mature dalam kekristenan, baru tumbuh. Tuhan tuh kirim penolong, Tuhan kirim pendoa buat tante, ya toh. Pendoa itu yang tiap kali mendoakan tante, dan melalui pendoa itu Tuhan kasih jalan. Kamu harus gini, kamu harus gini. Kalau tante tidak melakukan seperti apa yang dikehendaki, itu tidak akan bergerak. Tapi kalau tante lakukan, langsung ada perubahan. Terus begitu. Itu tante belajar, makanya kita kalau jalan sama Tuhan, kita mesti taat sama dia. Dia tidak akan bergerak sebelum kamu melakukan apa yang kamu sudah disuruh. Jadi berjalan kan kita belajar juga berjalan dengan Tuhan itu step by step. Tuhan nggak bisa cepet-cepet. Jadi step, kalau kita bilang Tuhan step ini aku nggak mau, nggak bisa meloncat ke step yang lain, nggak bisa. Ditungguin sama Tuhan. Nah, kita kan juga gitu, maturity perubahan dalam hidup kita itu juga begitu. Kalau kita merasa pada saat ini, aduh masalah itu lain. Karena ada sesuatu hal yang Tuhan mau kita berubah. Kalau itu berubah, situasi kita pasti berubah juga. Nah, baru Tuhan diajarin next kamu mesti ini, gitu. Itu yang tante belajar pertama kali waktu dalam 1990 itu ya. Setiap 2 minggu sekali, itu kita berdoa. Cuma doa, cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Jadi dari pengalaman tante, terus habis itu cucu sakit, itu juga itu suatu hal yang tante diajar untuk melihat seperti apa Tuhan melihat. Biarpun faktanya lagi sudah nggak bisa ngomong deh.
fakta keadaan cucu tante waktu itu kan sudah nggak tahu he will survive or not. Tapi hasilnya itu beyond apa yang kita pikirkan, karena kita ambil posisi, kita fokus hanya apa kata Tuhan, bukan kata kata manusia. Itu yang tante belajar. Jadi benar-benar kita tidak boleh dikacaukan dengan fakta sekitar kita. Kalau kita sudah fix sama Tuhan, udah percaya aja, jangan ikutin apa fakta sekeliling kita. Tuh. Jadi terus COVID itu tadi, gitu. Ya toh, kita kembali lagi diajarkan Tuhan untuk hanya nikmatin apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Dengan kita rest, tapi kita nggak bisa nikmatin kalau nggak rest kan. Jadi dengan rest kita bisa menikmati makanan yang di depan meja, di depan kita ini. Gitu kira-kira, guys. Wah, denger ceritanya tante sih aku kesimpulannya rest itu mahal gitu. Rest itu untuk kita berjalan sama Tuhan di dalam posisi yang rest sebenarnya it's expensive gitu ya, sangat priceless karena ada sebuah journey, sebuah trust yang dibangun lewat encounter, lewat pengalaman-pengalaman hidup tante tadi. I think kita semua udah pasti ada yang Tuhan, ladies in the Zoom room pasti udah ngalamin Tuhan tuntun dari poin A ke poin B ke poin C. Itu sebenarnya adalah journey yang sangat mahal ya, yang nggak bisa dibeli pakai apapun juga, dan akhirnya akan mengantar kita untuk sampai ke posisi rest itu ya tante, yang kayak Ya. okay, God, I can trust you. Kalau ada hal baru, okay, I can trust you. Nempel lagi. Aku suka banget tadi tante tuh ngomong gak ada yang bisa tolong selain Tuhan. Itu kan posisi yang sudah mengalami tante ya. Itu bisa ngomong kayak gitu. Sudah mengalami berulang kali. Dan tadi aku juga highlight tentang ngomong ketika kita nempel sama Tuhan. Itu tuh nyambung ke definisi yang aku dapat tentang si rest yang diposisikan dan ditunjang gitu. Karena kan nempel sama Tuhan berarti kita bisa lean, bisa bersandar, bisa apa yang gelayutan gitu ya, kalau di bis tuh gelayutan gitu ya, bisa ditopang, betul ditopangnya sama Bapa sendiri gitu. Dan di situ aku ngelihatnya mungkin sebuah tantangan manusia yang buat aku personally adalah kita tuh suka ingin mengontrol ya, kita suka ingin mengontrol outcome, mengontrol masa depan, mengontrol apa orang-orang sekitar kita mungkin, tapi keluarnya pasti itu karena rasa takut tante ya, kayak aku lihatnya oh nanti takut ya gini, takut terjadi itu dan ini, jadi berusaha mengontrol. Padahal ya Tuhan tawarkan tadi yang ngomong hidangan di meja itu semua cuma bisa dinikmati ketika kita lepaskan kontrol tersebut, bilang Tuhan, keluargaku, keuanganku, masa depanku semuanya di dalam tangannya Tuhan, dan aku bisa bersandar gitu. Dan sandarannya Tuhan kan yang tante bilang tadi nempel itu kan sandarannya tidak kemana-mana gitu ya. Tuhan kan solid, firm, mau diguncang nggak bisa diguncang sama apapun juga gitu. Jadi Ya, sebenarnya amin. Benar. sangat ditopang, kekuatannya tuh nggak bisa dilawan apapun ya sebenarnya waktu kita tuh fully nempel, dan posturnya kayak anak-anak yang dipeluk gitu tante kali ya, yang kayak untuk bisa dipeluk kan anak-anaknya harus berhenti tantrum kali gitu ya, kayak stop. Boleh berontak dong. Dan kita kan sebagai manusia kita itu tadi kan suka punya kayak aduh nggak suka dengan situasi A, nggak suka maunya situasi yang B berubah gitu kan, justru itu kan postur hati yang kayak wah susah amat mau dipeluk mau disayang ya. Iya, iya. Wow. Ada satu ayat yang sebenarnya tante yang taruh sih, tapi aku juga pengen share juga ke lady semua dari Efesus 6 ayat 10. Ini mungkin tante mau share a little bit dari sini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, ini ada dua versi ya, Kis ya. Saudara-saudaraku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua jadi kuat karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan terus berharap penuh pada kuasanya. Ya ini yang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa punya segala-galanya, ya kan? Kuat di dalam Dia itu cuma itu aja, jangan rest.
Dan juga kenapa kita kasih judulnya ini Rest is a Weapon, karena nggak ada weapon pertarungan kita tuh bukan sama apa yang kita bisa lihat, nggak bisa dilihat. Ya kan? Jadi rest ini adalah weapon kita untuk kita bisa menang. Nggak ada weapon lain yang kita punya. Hanya kita harus membangun iman kita, pikiran positif dari iman kita bisa membangun pikiran positif. Kita percaya pada identitas kita percaya siapa Tuhan itu. Itu adalah senjata kita. Dan saya tuh baca ada beberapa ayat ya di Alkitab ya, beberapa waktu yang lalu saya baca, kok bisa tahu-tahu bisa dapat banyak gitu ya. Berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jaga, kalau kita ini berjaga-jaganya dengan konteks ini, kita hanya harus bangun diri kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu dia ditelan sama si iblis itu kan mendadak, ya kan? Gak dibilangin dulu. Sorry ya, aku mau telan engkau, kan gak begitu, ya kan? Tahu-tahu seluk masuknya dari mana? Dari pikiran kita lah, dari mana? Dan banyak sekali kalau kita nggak berjaga-jaga. Jadi saya merasa berjaga-jaga itu penting, bawa senjata terus. Apa senjata? Ya ini dalam kita yang kita bangun terus. Manusia roh kita yang kita harus bangun terus. Pikiran kita bangun terus. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang ditawarkan dengan dunia. Biasanya kan kita begitu ya toh. Nah, kita jangan sampai tertipu. Kita apalagi hari-hari ini begitu banyak sekali tipuan ya. Tapi kita nggak bisa pakai intelijen kita juga kan untuk mau mendeteksi jangan sampai ditipu. Tapi kita percaya, waktu kita tenang, pada waktu kita rest, perlindungan kita tuh ada di dalam Tuhan. Itu loh kekuatan kita. Itu senjata kita. Jadi jangan anggap remeh rest. Yes, setuju. Ngapain ini kok nggak ngapa-ngapain gitu. Kita ngapa-ngapain di dalam. Setuju banget Tante, sangat setuju. Tadi Tante juga ngomong kalau enemy itu kan nyerangnya di pikiran ya karena kan memang kita udah nggak bisa diapa-apain gitu. Maksudnya udah lunas dibeli sama Yesus, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, enemy nggak ada kuasanya lagi gitu kan. Roh yang dalam kita lebih besar daripada roh yang lain. Tapi pikirannya itu tuh beneran yang sesuatu yang perlu kita aware gitu. Dan aku mau share dari 2 Timotius 1 ayat 7 kemarin itu pas nemu ayat ini, aku lihat ada penjelasan tentang ini nih. For God has not given us a spirit of fear. Kan fear dari enemy gitu kan. Semua ketakutan itu, kekhawatiran, what if B, itu kan semuanya siasat enemy biar kita keluar dari rest, biar kita distracted gitu ya. Biar kita mulai dan berkolaborasi dengan ketakutan gitu kan. But of power and of love and of a sound mind. Nah, aku suka banget ini sound mind. Waktu aku tuh cari maknanya ya, ternyata bahasa aslinya itu sophroneo, dari kata sozo dan phroneo, sound mind. Sozo itu save, heal, deliver, jadi whole gitu. Secara whole itu dia udah safe gitu. Phroneo itu rasional, logic, emotion. Jadi basically semua cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita melihat situasi, cara kita tadi point of view, perspektif itu sebenarnya itu pikiran gitu. Jadi kalau boleh disimpulkan sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kita itu kemampuan untuk punya pikiran, pola belief system, proses berpikir yang sehat. Oke. A sound mind. Jadi aku pengen tekenin di sini ya, ketika kita at rest, tadi Tante juga bilang, bukannya nggak ngapa-ngapain, justru kita lagi mau diimpartasikan a sound mind ini. Kita lagi mau sama Tuhan dikasih pikiran seperti pikiran Kristus, a mind that has been delivered, rescued, revived, salvage. Nah, ini aku suka banget, safe and secure. Ketika pikiran kita safe and secure, ini kan balik lagi ke posisi sebagai anak. Nantinya aku keinget itu leaning, kenapa bisa trusting ya karena kita tahu Bapak kita baik. Tadi kan nanti ngomong apapun yang terjadi, pokoknya Tuhan baik. Nah, itu kan sebenarnya kita udah set gitu. Aku mau lean lagi, percaya lagi sepenuhnya sama Bapak. Karena itu hasilnya adalah pikiran kita pun safe and secure gitu. Dan aku ngeliat, setuju banget sama Tante, menekankan sekali lagi, do not underestimate, jangan anggap remeh yang namanya rest gitu. Yes. Justru ini weapon Tante ya.
Hebat loh itu. Wow. Ya, Thank you benar. so much Tante. Oke. Mungkin sebelum aku nanti sharing beberapa pengumuman, mungkin Tante mau doa tutup buat kita semua sekaligus ladies yang ada di Zoom room, mungkin yang lagi ada di dalam posisi tidak keras, mungkin Tante mau doain buat kita semua. Ya, oke. Yuk kita sama-sama. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh berbagi, kami boleh berkumpul di siang hari ini, Tuhan, kami tahu itu semua hanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang telah kami sampaikan, aku dan Keisha ya Tuhan, itu ini adalah hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami pateraikan dengan darah-Mu untuk setiap pendengar ya Tuhan, supaya ini boleh menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dan juga kehidupan kami semua ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya di dalam rest in you Lord God kami aman ya Tuhan, kami dipenuhi dengan kekuatan dan kami mempunyai senjata yang sangat ampuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Engkau berkati setiap ibu-ibu yang telah berpartisipasi di dalam Zoom ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus akan berbicara kepada setiap mereka, menuntun mereka into the position of rest ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa ya Tuhan, dan kasih-Mu itu ya Tuhan yang membuat kami untuk bisa rest in you ya Tuhan, karena kami tidak meragukan akan kasih-Mu itu Tuhan. Kasih-Mu itu sempurna, kasih-Mu itu tidak berubah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap peserta ya Tuhan, dan biarlah kasih karunia Allah terus ada di dalam kehidupan kami, menuntun setiap langkah-langkah kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.